warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Madani dengan NIM A2523310 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang judul perang kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dengan dosen pengaku Dr. Evi Segarawati, Ampli SPD MPD. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, perang kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, pengertian belajar mengajar dan pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang keempat, filsafat sebagai sumber belajar. Dan yang kelima, pembelajaran menggali konsep siswa. Materi yang pertama ialah perang kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum memiliki peran krusial dalam pengembangan kompetensi dengan menentukan dan menetapkan berbagai keterampilan yang harus dikuasai. Kompetensi meliputi aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan pribadi, akademis maupun profesional. Kurikulum dirancang untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan tantangan dan tuntunan dunia nyata melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dalam kurikulum. Nah, jadi terdapat 3 peranan kurikulum yang sangat penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Pada hakikatnya, menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau dan bersifat mendasar disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya proses sosial. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi ke perbaikan. Sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Yang ketiga, peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan yang di masa sekarang dan mendatang. Mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan baru, serta cara berpikir yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dari ketiga peran tersebut merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Rumusan masalah yang kedua ialah pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama ialah pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku karena adanya reaksi terhadap situasi tertentu atau karena proses yang terjadi secara internal di dalam diri seseorang. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Yang kedua, pengertian mengajar. Mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Roller 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa secara nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Rumusan masalah yang ketiga ialah pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Jadi, pengalaman empirik adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik melalui pendengaran dan pembuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman belajar. Pengalaman empirik bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti praktik di lapangan, eksperimen di laboratorium, kunjungan industri, atau proyek-proyek kolaboratif yang berkaitan dengan tantangan dunia nyata. Jadi, terdapat 4 pengalaman empirik yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Belajar dari sesuatu nyata membuat konsep yang dipelajari menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis. Selain pengetahuan teoretis, peserta didik dapat mengasah keterampilan yang relevan dengan kehidupan dan pekerjaan. Yang ketiga, memperdalam refleksi. Peserta didik dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan analisis dan evaluasi, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar.
belajar. Belajar dari pengalaman nyata seringkali lebih menarik dan relevan, membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Jadi, rumusan masalah yang keempat ialah filsafat sebagai sumber belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sebagai sumber belajar. Jadi, filsafat sebagai dasar dari semua ilmu mempunyai kemampuan untuk menganalisis berbagai kemungkinan langkah yang dapat ditempuh oleh semua subjek yang terkait agar segala yang diupayakan benar-benar efektif dan efisien untuk merealisasikan tujuan yang dicapai. Filsafat menjadi salah satu sumber belajar berawal dari sifat materi filsafat yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang mengemban teori belajar. Dimyati 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Yang pertama, ide abstrak, yang kedua, benda fisik, yang ketiga, jasad hidup, yang keempat, gejala rohani, yang kelima, peristiwa sosial, dan yang keenam, proses tanda. Selain itu, terdapat 5 cara filsafat menjadi sumber belajar. Yang pertama, pengembangan berpikir kritis. Filsafat mendorong peserta didik untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi argumen, dan membangun penilaian Lewis. Yang kedua, eksplorasi nilai dan etika. Dengan mempelajari filsafat, siswa diajak untuk memahami dengan mengeksplorasi nilai-nilai moral, prinsip, etika, dan pandangan tentang keadilan. Yang ketiga, refleksi tentang makna kehidupan. Filsafat mengajak siswa untuk memikirkan pernyataan-pernyataan besar tentang makna, tujuan hidup, dan eksistensi manusia yang penting untuk perkembangan pemahaman diri dan identitas pribadi. Yang keempat, pendekatan multidisiplin. Filsafat mengajarkan keterampilan berpikir lintas disiplin. Siswa dapat menghubungkan gagasan dari berbagai bidang ilmu seperti sains, seni, politik, dan agama. Yang kelima, penguatan argumentasi. Filsafat mengajarkan seni berdiskusi dan berdebat dengan cara yang rasional dan terbuka. Nah, rumusan masalah yang keenam atau rumusan masalah yang terakhir adalah pembelajaran menggali konsep siswa. Jadi, pembelajaran menggali konsep siswa ialah istilah konsep siswa pertama kali diperkenalkan oleh Bart 1984. Konsep siswa dapat diartikan sebagai pengetahuan, pemahaman, keyakinan, harapan, persepsi, atau gambaran mental yang dimiliki oleh setiap siswa mengenai dunia di sekitarnya, bermaksud fenomena yang ada di dalamnya. Konsep ini terbentuk melalui hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan tanggapan pribadi tentang realitas, fakta, objek, peristiwa, fenomena, serta masalah sosial yang mereka temui dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Konsep siswa dibangun dari latar belakang atau pengalaman pribadi yang terbentuk melalui proses penemuan dan pembelajaran. Oleh karena itu, dasar konsepnya bersifat personal, unik, dan terus berkembang.